lalu. Berarti lebaran kemarin udah nggak serumah ya atau gimana? Betul. Sejauh ini sudah terakhir kita ketemu tuh ada beberapa minggu yang lalu ya. Memang ini semua berdasarkan kesepakatan. Mengapa desa yang mengajukan, mereka juga sepakat. Jadi secara baik-baik sih, kan nggak ujuk-ujuk langsung daftar. Iya, memang kesepakatan mereka berdua dan mereka sepakat juga yang mengajukan adalah desa. Pilihan mereka sendiri, sama aja kan, siapa aja yang ngajuin sama aja. Kalau itu sih, itu belum bisa kita sampaikan. Tapi yang pasti kan salah satu syarat umpamanya sering terjadinya percekcokan. Apa materinya itu kami nggak bisa sampaikan lah. Karena kan persidangan juga belum mulai. Belum mulai, masa kita mendahului pengadilan. Desa tuh agak riuh sih sebenarnya, cuman balik lagi gitu di awal ya desanya yang menyetujui, jadi mau nggak mau kita harus cari solusi nih. Banyak hal-hal yang memang aku harus mengorbankan sedikit, berubah sedikit, dan dia pun juga begitu gitu. Untuk ya supaya kedepannya akan lebih baik. Karena momen dan status aku dan keadaan aku sekarang kayak gini, mau nggak mau ya aku harus mengalahkan ego itu gitu. Banyak hal. Jadi itu juga akan materi nantilah di pengadilan. Karena memang udah kondisinya nggak baik kan, daripada nanti menjadi masalah baru ya ganti-gantian aja. Ya kalau secara pribadi ya kaget lah ya. Kita nggak ada kepengen untuk itu. Ya cuman ya gimana? Memang mereka meminta jalannya seperti ini gimana? Secara penyesalan ini pasti ada ya. Nggak ada yang orang mau seperti ini sih, nggak ada. Tapi ya itu tadi, ya mungkin pilihan mereka lah. Sama-sama mereka, karena udah mencoba ternyata nggak bisa juga, ya udah mereka ambil kesimpulan seperti itu. Kesempatan ini juga saya sampaikan bahwasanya tidak ada pihak ketiga, ya. Jadi saya bantah kalau itu pun nanti masih ada beredar, mungkin kita akan ada upaya hukum. Karena itu sama sekali tidak ada. Makanya kalau nanti sampai setelah ini masih ada lagi, ya kami mungkin akan mencoba mencadangkan hukum kami untuk melaporkan bahwa itu tidak benar. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu, dan saya kayaknya tidak pantas untuk mengomentari deh. Pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu, hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah lu gimana sih sama bini lu. Gue juga nggak pernah ditanya-tanya, lu gimana sama bini lu, enggak. Kita ketemu, hahaha, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa ya udah di rumah yang sini kita buat senang-senang aja. Apapun itu mudah-mudahan yang terbaik buat mereka berdua ya. Apapun hasilnya ya didoakan yang terbaik aja lah. Amin. Oleh karena itu ya aku harus membuka cadar gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen nggak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Bismillah, saya buka karena Allah, saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Karena dia masangin dulu. Nah, sekarang buka nggak apa-apa ya. Pokoknya doakan Ina nanti suatu hari bisa lagi di rumah lagi dan dia bisa bernikah lagi. Amin. Bernikah itu ada hubungan dengan saya dan istri dan keluarga, dengan Datin Joda. Jadi dulu Inara dan Virgon datang ke rumah dan Virgon curhat tentang kegalauannya istri sering digodain orang karena terlalu cantik. Nah, maka aku bilang orang terlalu cantik itu mungkin lebih baik ditutupin aja kecantikannya. Udah dia yang nyuruh aku pakai nikah. Dia disuruh kan dia. Akhirnya disuruh dan waktu itu kita pasangkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah terjadi persoalan ini, Inara menghubungi saya gara-gara Virgon menyuruh dia membuka cadar. Aku nggak percaya awalnya, masa sih Virgon kan dia yang senang, dia yang menyuruh, dia yang suruh buka. Aku kayaknya ini lagi ada persoalan rumah tangga, aku mau ikut campur. Aku pergi umroh, ternyata viral kan. Subhanallah, aku tanya langsung Virgon, brother, benar gak antum suruh Ina buka cadar? Dia kata, betul kan dah. Aku kayaknya pengen Ina seperti biasa-biasa aja, biar nanti keluarga juga bisa melihat kecantikan dia, bukan buat aku aja. Aku kasih tahu Ina, sebetulnya cadar dalam Islam itu tidak wajib. Kalau memang suamimu menginginkan buka cadar, silahkan dibuka aja. Cuman Ina nggak mau buka karena dia pakai karena Allah, bukan karena suami, katanya.
Enggak, pokoknya aku nggak mau buka katanya. Intinya begitu. Gitu. Jadi lah percekcokan masalah cadar juga ada. Kemudian setelah masuk gugatan cerai dari pihak Bang Virgon, Ina ke rumah, dia curhat, nangis peluk-pelukan sama istri lama banget. Terus dia cerita, aku nggak yakin, maksudnya nanti ke depan nih aku masalah keperluan hidup, aku harus bekerja. Dan Ina waktu itu bertanya, Ustadz, boleh nggak aku kalau buka cadarku? Saya bilang cadar itu tidak wajib, cadar itu sunnah. Mananya ya, kalau kalian lihat orang bercadar, jangan dibilang itu salah. Itu urusan dia menutup wajah dia sendiri. Ataupun yang bercadar, nggak boleh menyalahkan yang tidak bercadar. Ya, karena tidak membuka wajah seperti kakak-kakak ini itu tidak berdosa, itu bukan sebuah kemaksiatan. Nah, kemudian ternyata aku tanya, kenapa Ina nanya begitu? Aku nampaknya harus bekerja dan mungkin daruratnya pekerjaanku. Contohnya ternyata ini hubungannya dengan Athena kan? Athena kan klinik skincare kecantikan, otomatis ada hubungan dengan kecantikan wajahnya. Maka Ina undang aku datang, Dr. Richard, tolong jelaskan. Tolong nanti netizen yang melihat Ina, kalau satu hari lihat Ina membuka niqabnya, cadarnya, kalian jangan bully, karena itu bukan sebuah kemaksiatan. Itu hukumnya boleh-boleh saja, bukan dianjurkan ya, tapi boleh. Silahkan istikharah aja, karena untuk memakai itu tuh perlu iman yang kuat dan banyak hal yang harus dia korbankan. Nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Nah, tapi ketika nanti Ina mungkin membuat keputusan dia mau membuka wajahnya, silakan ya, silakan lakukan itu karena Allah. Dia kalau Ina rasa harus dipakai, pakai. Kalau mau rasa dibuka, begitu. Itu jawaban dari aku ya. Jadi aku tidak memberatkan Ina, karena pertanyaan itu menggambarkan kondisi hati, Bang. Orang kalau imannya lagi ada ujian, dia bertanya boleh nggak? Jawabannya ya boleh. Tapi kalau nanya gimana sempurnanya, ya sempurnanya ya ditutup benar. Kalau perlu seperti yang di Arab sana, maka pakai purda, kan matanya pun nggak nampak, khusus untuk suami saja. Nah, tapi kalau masalah boleh, standar hijab yang paling dasar dalam Islam itu muka dan telapak tangan dinampakkan. Jadi begini, awalnya ini jadi permasalahan yang beruncing pada saat saudara Dadan menjadi saksi di sidang tipikor di Pengadilan Negeri Jawa Barat, di Pengadilan Tipikor Kota Bandung. Saat ditanya oleh jaksa, Dadan mengatakan kenal dengan mantan sekretaris Mahkamah Agung itu melalui Charlie Permata. Ya, permasalahan ini terutama mengganggu kredibilitas Charlie karena berita yang berkembang disinyalir Charlie ternyata seorang Markus dan lain sebagainya macam, kan itu yang jadi permasalahan Charlie itu, yang membuat dia tidak senang dengan kejadian ini. Memang kalau kita lihat dalam perspektif hukum, memberikan keterangan palsu itu tidak ada wewenang untuk Charlie, karena ini diungkapkan di dalam muka persidangan sebagaimana diatur di pasal 242 itu kan bisa diancam 7 tahun. Dan kalau kita bicara ayat 2-nya, apabila itu merugikan terdakwa itu bisa 9 tahun. Namun kewenangan ini kan perlu sinkronisasi kebenarannya, dan itu adalah hak JPU atau terdakwa untuk melakukan upaya ini. Iya, kaget karena aku sendiri ya kaget aja loh kok, karena nggak ngerti sama sekali mereka ada kasus apa, terus ada hubungan apa, itu nggak ngerti, aku sama sekali nggak ngerti, karena ya aku kan orang punya kesibukan juga kan gitu ya biasa aja, dan maksudnya nggak ada pernah intens berhubungan, terus Dadan bisnis apa, Bang Ati ngapain, kan nggak pernah tahu aku, nggak pernah ngerti. Makanya pas kemarin ada berita begitu ya kaget juga gitu. Loh kok ada nama aku gitu. Intinya berita yang berkembang, Charlie merasa dianggap orang yang mengurus kasus-kasus. Charlie tidak suka dengan stigma itu, itulah kurang lebih. Ya intinya Charlie tidak mau punya stigma di sebagian publik bahwa seolah-olah bagian dari Markus dalam tanda kutip ya artinya. Padahal beliau ini adalah seniman yang banyak berhubungan dengan siapapun.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.